pelajaran Ibu ya. Arif boleh maju untuk memimpin doa. Dan disiapkan Arif. Duduk siap. Baca doanya mau belajar. Sudah selesai. Terima kasih Arif sudah memimpin doa untuk memulai pelajaran ini. Sekarang dipersilakan buku lagi untuk Arif. Oke, sekarang bukunya boleh dikeluarin semua untuk memulai mata pelajaran hari ini. Oke. Sebelumnya Ibu mau absensi dulu kehadiran kalian ya. Untuk Paula Sofi hadir Bu. Inesa hadir Bu. Gita hai Renisa. Diara, Tori, Arif, Julia Putri, Adam, Pasha, Ersha, Keira, Jihan. Oke, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Bukunya sudah dikeluarkan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang materi, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu mau mengulas kembali materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam bahasa Indonesia. Oke, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di kalimat utama. Bisa diletakkan di kalimat pertama dan terakhir. Sementara itu, gagasan pendukung adalah penjelasan atau informasi lain yang memperkuat gagasan pokok. Oke, betul sekali. Nah, sekarang apa sih fungsi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Di dalam sebuah paragraf, gagasan pokok dan gagasan pendukung memiliki peranan yang sangat penting agar lebih tahu fungsi dari masing-masing gagasan. Nah, di sini tuh ada beberapa penjabaran yang lebih lengkap terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama itu fungsi gagasan pokok, yaitu sebagai pokok masalah dalam paragraf atau teks, menunjukkan informasi yang ingin disampaikan oleh penulis, memudahkan pembaca untuk memahami maksud teks atau sebuah teks, juga sebagai batasan untuk penulis dalam mengembangkan sebuah paragraf. Oke. Lalu fungsi gagasan pendukung sendiri itu yaitu menjelaskan gagasan pokok, dan yang kedua melengkapi gagasan pokok, yang ketiga memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan gagasan pokok. Oke. Sambil dicatat ya. Dan yang
ketiga, apa aja sih ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kira-kira yang pertama ada ciri-ciri gagasan pokok, antara lain untuk gagasan pokok yaitu umum dibandingkan kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Oke, yang kedua Biasanya berada di awal atau akhir kalimat. oke, yang ketiga Bisa berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. oke. Nah, kalau yang tadi itu adalah gagasan pokok, ciri-cirinya. Kalau sekarang ciri-ciri gagasan pendukung bisa dibacakan oleh Torik. Yang pertama memiliki Ciri-ciri dari gagasan pendukung antara lain sifatnya khusus dibandingkan kalimat-kalimat lain, bisa berupa contoh atau pernyataan pendukung dalam sebuah paragraf ada lebih dari satu gagasan. gagasan pendukung tidak bisa. Tidak bisa berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung ini sulit dipahami. Oke. Ya, gagasan pendukung itu memiliki ciri-ciri yaitu sifatnya khusus dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Yang kedua, bisa berubah contoh atau pernyataan pendukung. Yang ketiga, dalam sebuah paragraf ada lebih dari satu gagasan pendukung. Dan yang terakhir, tidak bisa berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung ini sulit dipahami maksudnya. Jadi kalau gagasan pendukung itu selalu berdampingan dengan kalimat gitu ya, karena kalau dihilangkan tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna. Oke, sekarang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu ide utama dari sebuah paragraf itu sebutannya gagasan pokok. Nah, jumlah kalimat gagasan pokok dalam sebuah paragraf hanya satu. Sementara itu, untuk gagasan pendukung bisa lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bila di akhir akan diberi kata pendukung dan sifatnya sebagai kesimpulan, yaitu jadi, sebab. Oleh sebab itu dengan demikian, sementara kalau gagasan pendukung berada di kalimat setelah gagasan pokok dan seterusnya. Itu perbedaannya ya. Dan di awal paragraf apabila gagasan pokoknya berada di akhir. Dan yang terakhir, gagasan pokok sebagai kalimat inti dan dasar pikiran sebuah paragraf. Sementara gagasan pendukung yang menjelaskan tentang gagasan pokok tersebut agar mudah dipahami. Oke, jadi di sini paham? Nah, untuk perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang baru aja Ibu jelasin, Ibu mau tanya nih ke kalian, singkatnya kalau gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa ya perbedaannya? Terletak di mana? Untuk Hera, tolong dijelaskan atau ulaskan kembali secara singkat perbedaan tentang gagasan pokok juga gagasan pendukung itu apa ya? Gagasan pokok, ide utama di sebuah gagasan. Gagasan pendukung, kalimat setelah gagasan pokok dan seterusnya, atau di awal paragraf apabila gagasan pokok ada di akhir. Oke, tepuk tangan untuk Hera. Oke, sudah menjawab. Nah, untuk materi bahasa Indonesia selesai sampai di sini. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pelajaran IPA.
Oke, untuk buku bahasa Indonesianya disimpan kembali. Sekarang buka buku pelajaran IPA. Oke. Oke, dikeluarkan buku pelajaran IPA-nya. Sekarang kita akan memasuki materi tentang perubahan wujud dan benda. Untuk contohnya ada di papan. Kelihatan ya? Bahasanya blur nggak ya? Burem ya? Saya ya, lumayan. Nah, itu gambar apa sih? Ada yang tahu itu gambar apa? Oke, gambar yang ibu tampilkan tadi itu adalah contoh gambar atau perubahan wujud yang disebabkan oleh suhu yang semakin tinggi, ukuran benda, juga jumlah zat dengan jumlah yang lebih banyak, atau lebih jabarnya lagi atau lebih panjangnya lagi, yaitu suhu semakin tinggi, maka perubahan wujud zat akan berlangsung lebih cepat. Begitu juga ukuran benda. Benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Dan jumlah zat dengan jumlah yang lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan. Lalu macam-macam perubahan wujud benda, yang pertama yaitu membeku. Membeku itu apa ya? Kira-kira apa ya, Aisyah? Yang dimaksud dengan perubahan wujud itu menjadi membeku? Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebabkan karena adanya pendinginan atau penurunan suhu. Contohnya, air berubah menjadi es apabila dimasukkan ke dalam pemanas es. Ya, betul sekali. Tahu es batu? Tahu. Ada yang pernah membuat es batu di rumahnya atau bantuin ibunya? Pernah? Ya. Sebelum menjadi es batu, dia itu adalah air yang sangat-sangat cair tentunya. Nah, karena memasuki proses pendinginan atau perubahan suhu, maka dari itu air bisa membeku. Nah, kalau perubahan wujud benda menjadi mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, itu disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Nah, air kalau dimasukkan ke dalam lemari pendingin es atau ke dalam kulkas, itu akan membeku menjadi es batu. Tapi kalau sudah jadi es batu, kita keluarkan dari lemari es, lalu kita jemur atau memang kita panaskan menggunakan kompor, yang dimana kita tahu kalau kompor itu memiliki api, maka es batu itu akan mencair. Iya, karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Paham? Paham. Oke. Sekarang perubahan wujud penguapan atau menguap, yaitu benda cair menjadi benda gas yang disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya adalah air berubah menjadi uap apabila dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi sampai mendidih kemudian menjadi uap. Pernah masak nasi, pernah masak air enggak, terus ditutup pakai tutup panci? Nah, kalau dibuka pasti air netes-netes kan? Iya. Nah, itu namanya proses penguapan. Terus perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebabkan karena adanya pendinginan suhu. Contohnya uap air
menjadi air apabila penurunan suhu, misalkan pada saat pagi hari yang dingin, uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan menjadi air. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu menyublim, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya apa? Ya contohnya itu kapur barus. Tahu kapur barus? Tahu. Biasanya ditemuin di mana nih kalau di rumah? Di lemari, di kamar mandi. Ya kadang ya biar kalau di kamar mandi katanya biar wangi, biar nggak ada kecoa, biar nggak ada binatang-binatang. Kalau ditaruh di baju, selain bisa mewangikan baju kita juga, itu dapat mencegah dari rayap. Rayap? Ya, dari rayap kecoa juga atau binatang-binatang kecil-kecil. Kalau ada kapur barus itu, mereka tidak mau mendekat. Gitu ya, contohnya kapur barus dalam lemari. Pakaian lama kelamaan akan habis karena camper tersebut berubah wujud dari padat menjadi gas. Yang tadinya tuh kecil segini, gedenya segini, bisa tuh jadi kecil banget, malah bahkan kadang-kadang hilang ya. Kalau untuk kapur barus. Oke, yang selanjutnya deposisi ya. Ada yang pernah dengar perubahan wujud benda menjadi deposisi? Belum ya? Berarti belum ya? Oke, Bu jelaskan di sini. Karena perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pada dinding kawah belerang. Tahu nggak kawah belerang? Nggak ada yang pernah ke kawah belerang? Belum ada yang ke Bandung Tangkupan Perahu? Nah, pernah itu namanya adalah kawah belerang ya, yang dapat kita lihat gas belerang berubah menjadi kristal belerang. Hal ini menunjukkan bahwa benda gas berubah wujud menjadi benda padat. Jadi di kawah gunung atau di sebuah kawah belerang itu memiliki gas ya, dan baunya itu sangat-sangat tidak enak dan tidak sehat untuk kesehatan kalau dihirup kelamaan ya. Nanti kalau studi tour SMA ya, mungkin nanti kalau udah SMA berapa tahun kemudian, siapa tahu jalan-jalan ke Bandung, mudah-mudahan ke kawah belerang, jadi kalian bisa lihat apa itu kawah belerang. Oke. Nah, mencair, menguap, dan menyublim adalah proses perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Kalor itu apa? Ada yang tahu tidak? Kalor ya. Kalor, ada yang tahu tidak kalor itu apa? Ya, kalor itu adalah benda yang menghantarkan panas. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, kalau es dimasukkan atau es dikeluarkan dari lemari es lalu dijemur atau dipanaskan menggunakan api, itu akan mencair ya. Tapi memanaskannya tentu menggunakan panci atau menggunakan benda juga aluminium yang dapat menghantarkan panas atau kalor. Nah, sedangkan membeku, membunda deposisi merupakan proses perubahan wujud yang melepaskan kalor. Oke, jadi di sini paham? Oke. Nah, karena materi pelajaran Ibu sudah selesai sampai di sini, sekarang bukunya boleh disingkat, dimasukkan ke dalam tas, dan sekarang siap-siap untuk pulang ke rumah ya. Dan nanti untuk doanya dipimpin kembali oleh Arif. Oke? Bukunya sudah dimasukkan semua ke dalam tas? Sudah. Oke, untuk Arif